Teguran Brans. Setelah selesai makan malam, atas permintaan Stella, akhirnya Brans mau mengantarkan Luna untuk pulang. Ingat dan tolong garis bawahi, dia mau karena atas permintaan Stella. Dan terjadilah paksaan itu yang membuat hati Brans merasa tidak senang. Bahkan sepanjang perjalanan tidak sekalipun dia membuka suara. Tadinya Brans memerintahkan gadis itu untuk duduk di belakang. Namun bukan Luna namanya jika menuruti hal yang tidak dia sukai, karena dia suka duduk di samping Brans. Dan berakhirlah mereka seperti sekarang. Brans yang diam sementara Luna sibuk mengoceh. "Paman sudah punya kekasih?" Pertanyaan itu kembali didengar oleh Brans, tapi dia memilih untuk tidak menjawabnya. Diam jauh lebih baik daripada setiap detiknya dia semakin kesal. "Paman kenapa diam saja? Sariawan? Atau sakit gigi?" Dan untuk yang terakhir kalinya, Brans menarik nafas cukup panjang, seolah melepaskan rasa sabarnya yang dia tahan sejak tadi. "Paman!" Tiba-tiba Brans menginjak rem mobilnya dengan mendadak dan membanting setir ke kiri. Hal itu membuat Luna panik dan memekik histeris. Kepalanya terbentur dashboard mobil. Karena sialnya dia tidak memakai seatbelt. Dia meringis pelan sambil mengusap kening yang terasa berdenyut-denyut. Luna mengangkat kepala dan menatap Brans yang kini melototinya dengan tajam. Bahkan pria itu tidak merasa bersalah sedikit pun atas apa yang dia lakukan. "Paman kenapa?" tanya gadis itu meski dia masih terus mengusap dahinya yang mungkin sudah benjol. "Luna, apa kau tidak bisa bersikap biasa saja?" tanya Brans yang sudah terlihat kesal, karena semua sikap Luna benar-benar membuat dia geram. Kalau bukan karena usulan temannya, dia tidak akan mengambil gadis ini. Tadinya Brans berpikir jika gadis itu adalah orang pendiam, dewasa, dan cantik. Tapi ini, astaga, suaranya yang jelek itu bahkan selalu berhasil memancing emosinya. "Memangnya sikapmu seperti apa?" tanyanya dengan biasa saja dan terus memandang Brans tanpa henti. "Saya mempekerjakanmu menjadi penjaga Nona Stella, bukan menjadi teman baiknya. Jadi bersikaplah layaknya seorang pekerja, bukan seorang teman," ucapnya yang sudah terlihat marah, karena jujur Brans benar-benar kesal sekarang. "Dan berhenti bersikap jadi anak kecil. Saya bahkan tidak menyukaimu sedikit pun," sambungnya lagi dan kali ini terdengar seperti bentakan. Selesai mengutarakan isi hatinya, Brans melajukan mobil, bersiap untuk mengantar gadis itu pulang ke rumah. Sementara Luna sendiri memilih untuk diam, karena ucapan Brans cukup menyentil hatinya. "Saya beri peluang untukmu untuk bekerja selama 1 bulan. Setelah itu berhentilah." Luna masih diam. Sepertinya sikap yang dia tunjukkan benar-benar membuat Brans marah besar. Bahkan sampai memintanya untuk berhenti bekerja. "Masih untung Saka tidak mencekikmu tadi." Pria itu terus mengoceh, melampiaskan kesalahannya. "Apa kau mendengar ucapan saya?" tanya Brans, karena tidak mendengar adanya respon dari gadis itu. Dan ketika menoleh ke samping, dia benar-benar dibuat syok. Brans menarik nafasnya dengan kasar sambil memejamkan mata sebentar, karena gadis itu benar-benar berhasil membuat emosinya naik turun. Lihatlah, bahkan sekarang dia tidur dengan tenang. Brans tahu dia hanya berpura-pura. Ini adalah salah satu alasan kenapa dia tidak pernah mau menyukai gadis yang jauh lebih muda dari usianya. Dan sekarang dia hanya fokus untuk segera sampai ke rumah Luna. Setelah menghabiskan waktu sekitar 20 menit, dia tiba di kediaman Luna. Beruntung, dia tahu identitas gadis ini. Jadi Brans tidak perlu bertanya pada Luna lagi. Brans menghentikan mobilnya di depan sebuah rumah bertingkat 3. Dia melirik ke samping dan mendapati gadis itu yang masih tidur sangat pulas. Ya, meski dia tahu itu hanya pura-pura. "Sudah sampai," ucap Brans yang lalu menatap ke depan. Dan benar saja, Luna berpura-pura seperti orang yang baru saja bangun tidur. Sudah sampai, Paman." Brans tidak menjawab. Dia hanya menekan tombol lock agar gadis itu bisa turun dengan sendiri. Mendengar pertanyaan itu, Brans menoleh ke samping dan mendapati senyum lebar dari bibir Luna. Padahal dia baru saja marah dan peringatkannya. Tapi gadis itu tetap bersikap biasa saja dan masih menunjukkan sisi menyebalkannya. Brans melototinya dengan tajam. Bahkan dia tidak merasa lucu sedikit pun dengan suara kekekehan gadis itu. Iya, aku turun, Paman," sungutnya, lalu bergerak membuka pintu mobil. "Ingat, hanya 1 bulan," ucap Brans yang kembali memperingatkan gadis itu. Luna menghentikan gerakannya saat ingin turun. Dia menoleh ke samping dan menatap wajah Brans sesaat. Ternyata, tidak semua pria tampan itu baik. "Iya, Paman," ucapnya dengan cepat lalu segera keluar dari mobil dan menutup pintu. Brans bernafas lega ketika dia melihat gadis itu sudah keluar dari mobilnya. Dengan cepat, dia langsung melajukan mobil, meninggalkan tempat itu tanpa menunggu Luna lebih dulu untuk masuk. Kali ini merupakan sebuah kesalahan yang dilakukan Brans. Hidupnya sangat tidak tenang ketika ada gadis itu di sekitarnya. Sedangkan Luna sendiri hanya bisa bercecak kesal karena Brans bahkan tidak mengucapkan kata selamat malam. "Dasar manusia kaku," gumamnya entah pada siapa. Lalu segera masuk ke dalam rumah. Brans itu terlalu tinggi dan tentu saja dia tidak akan dapat menggapainya.
Luna melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam rumah. Baru saja tiba, dia sudah disambut dengan suara seorang pria yang menginterupsinya. "Aluna." Gadis itu berhenti di anak tangga pertama. Dia menoleh ke belakang dan mendapati ayahnya yang muncul entah dari mana. "Ya, ya, sudah cukup bersenang-senangnya. Bantulah ayah di kantor." Luna menarik nafas dengan pelan. Dia menatap ayahnya yang sudah terlihat tidak muda lagi. Mungkin selama ini dia terlalu banyak menghabiskan waktu bermain. "Hukumanmu akan ayah tarik dan motormu akan diperbaiki. Tapi tolonglah, jangan habiskan waktumu hanya untuk bersenang-senang." "Iya ya," jawab Luna dengan cepat. Sedikit demi sedikit, kepala kerasnya sudah mulai lunak, dan dia akan benar-benar menuruti ucapan ayahnya itu. "1 bulan ini, aku terikat kontrak dengan seseorang. Setelah itu, aku akan membantu ayah." Pria parubaya itu mengerutkan keningnya. Dia menatap Luna yang kini sudah menaiki tangga dan pergi menuju kamarnya. "Kenapa berubahnya cepat sekali?" gumam pria itu, yang tampak kebingungan sendiri. Dia benar-benar tidak habis pikir putrinya yang keras kepala itu bisa berubah dalam hitungan hari. Padahal baru saja beberapa hari lalu dia berbuat ulah, ikut balapan liar hingga dia menabrak mobil mewah seseorang. Atas masalah yang terjadi, mereka harus mengganti rugi yang tidak sedikit. Kejadian itu benar-benar membuat Richard marah dan memberikan hukuman untuk Luna. Tapi dia sendiri tidak menyangka jika putrinya itu berubah dalam waktu yang singkat, dan ini merupakan sebuah keajaiban dalam hidupnya. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.